selalu setia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali dan kita mau bersaat teduh bersama dengan GPDI Mahanaim. Doa saya Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, Saudara dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat selalu. Mari kita mau memulainya dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini kami akan bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan ingatkan kami bahwa Engkau sungguh Allah yang sangat mengasihi kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan kembali yaitu sambungan daripada istri yang cakap. Ini adalah bagian yang ketiga, yaitu dalam Amsal 31 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudara, kita boleh melihat bahwa di sini istri yang cakap itu dia akan berbuat baik kepada suaminya dan dikatakan dia tidak akan berbuat jahat kepada suaminya seumur hidupnya. Luar biasa saudara, seumur hidupnya dia melakukan yang baik bagi suaminya. Saudara, kita boleh melihat di sini ia berbuat baik kepada suaminya. Di sini artinya istri yang cakap jika ia berbuat baik kepada suaminya bukan karena terpaksa, bukan karena ada maunya. Seringkali sebagai istri kita melakukan yang baik kepada suami ketika kita punya maunya. Tetapi istri yang cakap ini dia melakukan berbuat baik bukan karena terpaksa, bukan karena ada maunya, bukan karena ada kepentingan-kepentingan yang terselubung. Amin. Nah saudara, kita boleh melihat tetapi yang dia lakukan, perbuatan baik yang dia lakukan, yang dia kerjakan adalah karena dia memiliki yaitu karakter yang baik. Dia memiliki hidup yang baik, hidupnya memang baik. Sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan hatinya memang baik. Sehingga apa yang ada yang keluar yang dia lakukan karena memang hatinya baik. Kalau lewat firman Tuhan saudara kita bisa tahu bahwa Tuhan rindu setiap kita orang percaya kita memiliki tanah hati yang baik. Istri yang cakap dia memiliki tanah hati yang baik sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan dia terus bertumbuh, dia terus bisa berbuah yang baik, berbuah dari 30, 60 sampai 100 kali ganda. Saudara, betapa rindunya, betapa bahagianya apabila buah yang baik ini bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Seperti apakah buah yang diberikan oleh istri yang cakap kepada suaminya? Yaitu yang pertama, ia menerima suaminya apa adanya. Menerima suaminya apa adanya. Ketika suaminya gagal, ketika suaminya jatuh, ketika suaminya di PHK, ketika suaminya sulit mencari pekerjaan sehingga suaminya mungkin merasa dia tidak punya apa-apa, dia tidak bisa melakukan sesuatu, saudara. Dan juga mungkin suaminya adalah seorang yang dalam kondisi sekarang sakit berat. Tetapi kita boleh melihat istri yang cakap, dia akan berbuat baik, dia akan menerima suaminya apa adanya. Dan dia tahu bahwa dalam kondisi yang demikian dia harus menghargai dan menerima suaminya. Dia topang suaminya, dia ingatkan kepada suaminya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan anak-anaknya melihat bagaimana ibunya adalah ibu yang luar biasa, yang dapat mendampingi ayahnya, papahnya dengan baik. Sehingga saudara, suaminya jadi bangkit.
yang lemah, suami yang lemah jadi bangkit, punya istri yang demikian, dia bangkit lagi dari keterpurukan, dia bangkit lagi dari kegagalan, dan dia punya semangat hidup untuk jadi sehat. Yang kedua saudara, istri yang cakap dia akan berbuah, yaitu perbuatan baiknya menghargai dan menghormati suaminya. Dari mula Allah menciptakan suami adalah sebagai kepala. Harus ingat bahwa suami adalah kepala dalam rumah tangga. Sehingga naluri seorang suami adalah ia ingin dihargai, dia ingin dihormati. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Saudara, ketika kita menempatkan diri kita sebagai istri, di mana suami adalah kepala, maka saudara, Tuhan melihat sungguh kita pribadi adalah seorang istri wanita yang cakap di hadapan Tuhan. Dia menghargai dan menghormati suaminya, sehingga saudara, kita belajar untuk tidak meremehkan suami. Apapun keadaannya, kita jangan meremehkan dia. Tetapi kalau ada sesuatu yang terjadi, komunikasikan dengan baik. Komunikasikan dengan secara terbuka, bicaralah baik-baik. Kalau ada sesuatu yang saudara tidak sukai, katakan, bicara baik-baik. Minta hikmat Tuhan, sehingga saudara dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita boleh melihat kita bisa mendapat jalan keluar dan ada keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga. Dan yang ketiga saudara, buah yang dia keluarkan, buah yang baik adalah dia bersyukur atas keberadaan suaminya. Bersyukur, berterima kasih dalam segala hal yang terjadi. Dia tidak menjadi orang yang suka mengeluh, dikit-dikit mengeluh, tidak. Tetapi dia bersyukur dan selalu bersyukur. Apapun yang terjadi yang diperhadapkan kepada dirinya dalam keluarga, dalam keadaan suaminya seperti apapun, dia tetap bisa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Saudara, perhatikan bahwa suami sebetulnya paling tidak suka kalau istri itu banyak sekali mengeluh. Istri itu banyak sekali bersungut-sungut. Mari, milikilah buah yang baik ini. Berbuahlah baik, yaitu bersyukur. Ya, ia akan berbicara. Jadi dia kalau berbicara, dia melihat kondisi ya suaminya. Dia ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, dia lihat apakah suaminya sedang keadaannya baik, sedang nyaman atau sedang lelah. Nah, saudara, ketika dia tahu ini, dia cari waktu yang tepat, saat yang tepat, barulah dia cerita. Mungkin ada keluhan-keluhan sebagai seorang istri dalam mengurus anak, ya, dalam mendidik anak, atau ada sesuatu masalah yang sedang dia hadapi, maka dia punya hikmat, dia punya kepekaan yang luar biasa bagaimana kondisi suaminya, sehingga ketika dia berbicara, suaminya dapat mengerti dan suaminya pun akan menolong. Saya percaya hal itu. Dan yang keempat, saudara, dia adalah berbuah baik, memberikan kasih dan sukacita bagi suami dan keluarganya atau bagi anak-anaknya. Saudara, hal yang paling dirindukan oleh suami adalah di mana, yaitu dia mendapat kasih dan sukacita, sehingga dalam rumah tangga dia menikmati ketentraman, kedamaian. Bahkan anak-anak pun melihat kasih kita kepadanya, sukacita, di mana ketika sesuatu yang terjadi, keadaan yang terjadi, kadang mungkin suami dalam kondisi situasi di mana banyak masalah, banyak yang terjadi dalam pekerjaannya dan dia merasa lelah, dia merasa lemah. Tetapi ketika dia lihat istrinya, saudara, istrinya tersenyum, istrinya memberikan suasana yang tetap bersukacita, maka istrinya, suaminya melihat istrinya, aduh, capeknya pun hilang. Saya percaya itu, saudara, ketika suami bekerja, dia pulang, dia lihat istrinya dengan sukacita menyambut dia,
maka capek pun akan hilang, kelelahan pun akan hilang. Sehingga saya boleh lihat bagaimana saudara, suami dia memiliki satu kebanggaan, bagaimana istrinya ini membawa sukacita. Istrinya tidak pernah mengeluh, tetapi istrinya penuh dengan kasih. Selalu ada bersama dengan dia, selalu memberikan dorongan, selalu memberikan dukungan. Dan suaminya betapa bersyukur memiliki seorang istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Yaitu suami yang bersyukur bahwa dia punya istri yang luar biasa. Nah saudara, ditambah lagi saudara, bagian yang tadi dikatakan, ya ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Sepanjang umurnya saudara, karena dia sudah menghasilkan berbuat baik kepada suaminya dan ada dalam dirinya komitmen dalam hidupnya bahwa dia tidak boleh berbuat jahat kepada suaminya seumur hidupnya. Bagaimana caranya? Caranya saudara, dia suka berdoa. Dia bawa suaminya seperti apapun, dia tahu bahwa ada bagian Tuhan yang dapat mengerjakannya. Dia mengerjakan bagiannya sebagai istri yang baik dan bagian Tuhanlah yang akan merubah suaminya. Dia bawa suaminya di dalam doa dan percayalah saudara, istri yang demikian dia akan melihat bagaimana suaminya dirubah oleh Tuhan menjadi baik. Amin saudara. Oleh sebab itu, mari kita sebagai istri, kita mau belajar untuk dapat berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat seumur hidup kita. Yesus mengasihi saya dan saudara, mengasihi keluarga kita, dan ingat, harta yang paling indah adalah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat keluarga yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan buat suami yang Tuhan sudah beri. Bahkan istri yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami rindu keluarga, kami ada keluarga yang diberkati. Dan ini kami mau memulai dalam diri kami sebagai istri yang cakap. Kami mau jadi istri yang cakap yang selalu berbuat baik kepada suami kami. Dan kami tidak akan berbuat jahat seumur hidup kami, dan anak-anak kami boleh melihat bagaimana mereka boleh memiliki satu keluarga yang diberkati, ada keharmonisan, ada sukacita, ada kasih yang berlimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadikan kami istri yang cakap di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.